senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan begitu banyak karunia-Nya, rahmat taufik dan hidayah-Nya pada kita semuanya, sehingga sampai detik dan hari ini kita masih diberi kehidupan. Tiada lain agar kita senantiasa memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersiapkan bekal-bekal di hari yang akan datang. Alhamdulillah, di hari yang agung, hari yang mulia ini, di tempat yang mulia pula, marilah kita banyak-banyak berdoa di akhir hari Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa juga saling mendoakan. Mudah-mudahan apa yang diminta, apa yang dihajatkan oleh saudara-saudara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa kita juga mari senantiasa berdoa untuk keluarga kita yang tercinta, putra-putri kita yang tercinta, kerabat, saudara-saudara kita yang kerabat, saudara yang terdekat, dan juga sahabat-sahabat kita. Tentunya juga senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwah sunnah, dakwah tauhid ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para ustadz dan ustadzahnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, baik perkara dunianya, lebih-lebih perkara akhiratnya. Marilah kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu luas tadi, kita sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustadz kita Nur Subasid Habibullah Ta'ala, masih membawakan sebuah tema, yaitu perjalanan setelah kematian. Insya Allah kita akan bersama beliau Habibullah Ta'ala sampai pukul 6, kurang lebih 1 jam, karena maghribnya jam 6.09 menit, jam 6.09 menit. Kita mundur waktunya. Walhamdulillahirabbil alamin, semuanya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kita aturkan kepada Ustaz Nur Subasid Habibullah Ta'ala. Tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu
ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para bapak, para ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, di hari yang mulia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah termasuk majelis-majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diinformasikan bahwasanya di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu perjalanan setelah kematian, yang mana sesungguhnya pembahasan ini adalah membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan kita ambilkan dari sebuah buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Adil JRCMA Hafizul Ta'ala, yang beliau beri judul yaitu Syarah Rinci Rukun Iman jilid yang kedua. Memang betul di dalam bukunya ini beliau Hafizul Ta'ala itu memberikan penjelasan secara rinci tentang rukun-rukun iman, baik rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang keenam. Dan buku ini terdiri dari 2 jilid. Untuk jilid yang pertama membahas rukun iman 1 sampai yang keempat. Kemudian untuk jilid yang kedua ini membahas 2 rukun iman, yaitu yang kelima dan keenam. Dan sangat menarik ya apa yang beliau sampaikan di dalam bukunya ini, maka perlu kita untuk membacanya. Namun mungkin kalau suruh baca sendiri-sendiri aras-arasan nih kan desa meniki, maka kita manfaatkan ya, untuk majelis kita ini untuk membacakan buku yang ada ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti bisa menambahkan ilmu kepada kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi, dengan mengetahui tentang rincian dari rukun-rukun iman, itu semoga bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu yaitu sampai pada pembahasan fitnah kubur, yang mana ketika seseorang meninggal dunia, maka setelah dia dikuburkan, Allah akan mengembalikan rohnya ke jasadnya, kemudian akan
beri ujian dengan 3 pertanyaan, yaitu man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapakah Tuhanmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu. Itu 3 pertanyaan yang akan dihadapi seseorang di alam kubur. Maka bagi yang dapat menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur sampai tegaknya hari kiamat. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, di sini kemarin telah dijelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika mereka menghadapi fitnah kubur ini, dan juga termasuk orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman dengan keimanan yang benar, maka dia akan selamat. Dan di sini kemudian penulis akan membawakan ternyata ada orang-orang yang dijamin selamat dari fitnah kubur ini. Maka penulis mengatakan, siapakah orang-orang yang selamat dari fitnah kubur? Di sini penulis menyebutkan ada 3 golongan orang yang akan selamat dari fitnah kubur. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim ila syahid. Qala kafa bi barikatin as-sufi ala ra'sihi fitnah. Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang yang beriman diuji di dalam kuburan mereka, kecuali orang-orang yang mati syahid? Jadi ini pertanyaan dari sahabat, kenapa orang-orang mukmin itu di alam kubur diuji, tapi orang-orang yang mati syahid kenapa tidak diuji? Maka Rasulullah mengatakan, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'si fitnah. Maka cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian, sebagai fitnah di dalam kubur. Maka penulis mengatakan, berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa para siddiqin lebih utama untuk tidak mendapatkan fitnah kubur. Jadi kalau orang-orang yang mati syahid saja itu tidak mendapat fitnah kubur, maka para siddiqin itu lebih utama untuk tidak mendapatkan fitnah kubur. Mengapa? Karena derajat mereka lebih tinggi daripada para syuhada. Para siddiqin itu derajatnya lebih tinggi. Apalagi para nabi, tentu mereka tidak akan mendapati fitnah kubur, karena para nabi bukan ditanya, akan tetapi orang-orang yang ditanya tentang mereka. Jadi dalam poin yang pertama ini, kalau orang yang mati syahid saja tidak terkena fitnah kubur, maka orang-orang yang derajatnya lebih tinggi dari orang yang mati syahid, mereka juga tidak difitnah di dalam kuburnya. Yaitu diantaranya dikatakan tadi para siddiqin dan juga para nabi serta rasul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak difitnah di dalam kubur, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan murabit. Apa itu murabit? Yaitu berjaga di daerah perbatasan. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, kemudian orang-orang yang berjaga di perbatasan itulah yang tidak terkena fitnah kubur ketika dia meninggal dunia. Penulis mengatakan ini adalah pekerjaan yang berat karena berjaga dalam peperangan di daerah perbatasan.
Dia tidak mengetahui kapan musuh akan datang, sehingga setiap saat dia bisa terbunuh. Maka selalu dalam kondisi waspada, tiada henti-hentinya. Yaitu alasannya kenapa mereka tidak terkena fitnah kubur. Berbeda orang yang berperang. Orang yang berperang, maka diketahui bahwa musuh ada di hadapan mereka, sehingga kita bisa bersiap-siap untuk menghadapinya. Itu kalau orang perang. Kalau orang berperang jelas musuhnya ada di hadapannya. Jadi punya kesempatan untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Tapi orang yang berjaga-jaga di perbatasan, dia tidak tahu di mana keberadaan musuh. Bisa saja musuh itu datang setiap saat yang dia tidak mengetahui, sehingga dia lebih rentan terkena bahaya daripada orang yang berperang. Itu alasannya kenapa mereka mendapat keistimewaan sampai tidak difitnah di dalam kuburnya. Di sini disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ribatu yaumi wa lailatin khairu min siyami sahrin wa qiyamihi. Wa in mata jar'a alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan." Orang yang berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa beserta sholat malam selama 1 bulan penuh. Jadi orang yang berjaga-jaga di daerah perbatasan sehari semalam, kata Rasulullah, itu lebih utama, lebih baik daripada orang yang siang harinya berpuasa, malam harinya sholat malam selama 1 bulan penuh. Dikatakan, wa in mata jarra alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu. Seandainya dia meninggal dunia, maka pahala amalnya yang telah ia kerjakan akan terus mengalir. Ini pernah kita bahas ketika membahas buku 10 amalan yang pahalanya telah mengalir, yang pahalanya tetap mengalir walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemudian dikatakan, dan akan diberi rezeki baginya, dan ia terjaga dari malaikat yang memfitnahnya, mengujinya, yaitu di dalam kubur. Itu yang kedua, yaitu orang yang mati ketika sedang berjaga-jaga di daerah perbatasan ketika terjadi peperangan antara orang muslim dengan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, orang yang selamat tidak terkena fitnah kubur adalah orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Tentunya di sini yang dimaksud adalah muslim yang taat, bukan hanya sekedar muslim apa? KTP. Ramai KTP Islam, sholat temeng setahun bisa pemilu tahun 2 kali ya. Idul Adha. Maka itu tidak benar. Tapi yang dimaksud di sini adalah muslim yang taat, yang dia benar-benar menjalankan syariat hukum Islam, syariat Islam. Itu 3 golongan yang disebutkan oleh penulis tentang orang-orang yang selamat dari fitnah kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya penulis akan membahas tentang azab dan nikmat kubur.
Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sampaikan ketika manusia meninggal dunia, maka dia akan masuk alam kubur atau alam barzah. Dan di alam kubur atau alam barzah itu cuma ada dua keadaan. Yang pertama nikmat kubur, yang kedua azab kubur. Tidak ada keadaan yang ketiga, netral, nggak ada. Yang ada hanya dua itu. Kalau tidak mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka di sini penulis akan membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan azab dan nikmat kubur. Ya. Dan dalilnya sangat banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang azab kubur. Dikatakan bahwasanya alam kubur meskipun tanpa azab di dalamnya, maka sesungguhnya dia adalah merupakan azab. Jadi alam kubur seandainya tidak ada azab, maka sesungguhnya alam kubur itu sendiri merupakan azab. Kenapa? Penulis mengatakan karena kubur merupakan tempat kediaman yang menakutkan. Karena kuburan adalah tempat kediaman yang menakutkan. Kubur adalah satu-satunya tempat tanpa teman, mengerikan, gelap dan sepi. Itu bisa bayangkan ketika kita menggali liang lahat untuk saudara kita yang meninggal dunia. Coba antum bayangkan kalau yang mapan di situ itu antum, kemudian ditutup, rasanya dia sumpek, sangat mengerikan, sesek. Itu hanya sekedar kuburnya aja, belum lagi tambahan azab yang lainnya. Jadi sangat mengerikan. Disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan cerita tentang salah seorang wanita tukang sapu masjid Nabi yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah tidak diberitahu ketika dia wafat, langsung dikuburkan. Kemudian Nabi menanyakan di mana kuburnya. Setelah itu kemudian Rasulullah mendatangi kuburannya, kemudian beliau melakukan sholat. Maka beliau mengatakan, Inna hadihil kuburo mumtali'atun ala ahliha dulmatan wa inna allaha yunawwiruha bisolati alaiha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya dengan sholatku kepadanya. Dari hadis ini kita tahu pada asalnya kuburan itu penuh dengan kegelapan. Kemudian Rasulullah mengerjakan sholat, maka Allah menerangi karena sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka dikatakan tidak ada seorang pun dari golongan orang yang beriman kecuali dia akan menghadapi tekanan dan himpitan kubur. Jadi setiap orang mukmin itu akan merasakan tekanan dan himpitan di dalam kuburan, di dalam kuburnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tentang kondisi seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Ada yang kenal Sa'ad bin Mu'ad itu siapa? Belum. Ya, dia salah seorang tokoh, ya, tokoh dari kaum Ansor. Dan dia sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di kota Madinah. Seingat saya beliau masuk Islam itu sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah ketika usianya 31 tahun. Kemudian beliau wafat karena terkena anak panah di perang Khandaq. Beliau masih sempat hidup setelah perang Khandaq itu kurang lebih 1 bulan.
tapi lukanya semakin berat, semakin parah, akhirnya beliau meninggal dunia 1 bulan setelah perang Khandaq itu. Dan ketika beliau masuk Islam, maka beliau menyampaikan kepada kaumnya. Di antara perkataan beliau, seingat saya, beliau mengatakan tidak halal, atau sebelumnya beliau mengatakan, wahai kaumku, bagaimana kedudukanku terhadap kalian semua? Maka kaumnya mengatakan, Anda adalah seorang pemimpin kami, seorang tokoh kami, orang terpenting di dalam kabilah ini. Kemudian beliau mengatakan tidak halal bagi laki-laki maupun perempuan di antara kalian untuk berbicara dengan aku sebelum masuk Islam. Nah, disebutkan di dalam beberapa riwayat, dalam 1 hari itu semua kabilah yang beliau pimpin masuk Islam kecuali 1 orang. Ini luar biasa. Dalam 1 hari bisa menyebabkan seluruh kabilahnya itu masuk Islam, kecuali 1 orang. Yang 1 orang ini pun juga akhirnya masuk Islam. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Maka karena begitu besar jasanya dalam dakwah Islam, ketika beliau meninggal dunia itu menjadikan arsy Allahnya Subhanahu wa Ta'ala itu berguncang. Disebutkan dalam hadis, hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama wa sahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dumma dummatan summa farraja anhu. Rasulullah mengatakan tentang sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, inilah orang yang karenanya arsy bergetar, pintu-pintu langit dibuka, dan 70.000 malaikat menyaksikan. Sungguh ia telah dihimpit dengan sekali himpitan kemudian dilepaskan. Orang yang jasanya begitu besar di dalam Islam itu tetap merasakan himpitan di dalam kuburnya. Kira-kira kita gimana? Nah, awak dhewe piye kira-kira yang mungkin nggak punya jasa di dalam Islam ini, atau misalkan punya ya mungkin sithik banget lah. Tentunya lebih berat apa yang akan dirasakan. Maka penulis mengatakan jika demikian ini yang dirasakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, yaitu pemuka kaum Aus, orang pertama yang menyambut iman kepada Allah, kisah kebaikannya sangat banyak dan merupakan orang yang kematiannya membuat bergetarnya arsy Allah SWT. Bagaimana dengan keadaan orang-orang selain dia? Itu yaitu setiap orang pasti merasakan apa? Himpitan di dalam kubur. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan di alam kubur, dia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi karena tidak ada. Kemudian selanjutnya penulis menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran tentang adanya azab kubur. Di antaranya yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir surat apa, Mas? Nanti ada yang bingung nyari di Al-Quran ora ketemu. Surat apa? Mukmin. Nanti dicek di surat Al-Mu'min, ayatnya di sini disebutkan 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Pendalilannya bagaimana? Penulis mengatakan
pada ayat ini dijelaskan bahwasanya di akhirat ada dua azab, yaitu azab kubur dan azab neraka. Adapun azab neraka, maka Fir'aun dan pengikutnya akan diadab dengan azab yang lebih keras lagi. Dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya Fir'aun dan pengikutnya itu diadab di dalam kuburnya, yaitu dengan dinampakkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Di dalam ayat yang lain, surat Nuh ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimma qati'atihim ugriqu fa'udkhilu naro. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka penulis berkata, huruf fa pada kalimat fa'udkhilu merupakan litakid. Maksudnya adalah langsung tanpa ada jeda. Oleh karenanya neraka yang dimaksud pada ayat ini adalah alam barzakh. Artinya ketika Allah mengadab dengan menenggelamkan mereka, maka Allah langsung membakar mereka di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq." Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu." Yaitu kita bahas pada saat membahas matinya orang-orang kafir, ketika mereka dicabut nyawanya, yaitu malaikat mengatakan, "Keluarkanlah nyawamu, maka di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar." Maka lafaz al-yauma hari ini menunjukkan bahwa azab yang dimaksud bukanlah neraka, namun yang dimaksud adalah azab kubur. Sebab disebutkan apa ayat di atas, begitu Allah cabut nyawa mereka, Allah langsung mengadab mereka pada hari itu juga. Ya. Maka yang dimaksud sini adalah ketika di alam barzakh. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Toha ayat 124, nanti silakan dicek sendiri ya. Kemudian dalam surat Al-Qamar ayat 38, dan juga di dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 171, dan surat At-Taubah ayat 101. Silakan nanti bisa dilihat. Itu dalil-dalil yang menyebutkan adanya azab kubur. Kemudian dari hadis, penulis berkata, hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur adalah hadis yang mutawatir maknawi. Artinya saking banyaknya para sahabat yang meriwayatkan, sampai penulis berkata yang diriwayatkan lebih dari 30 sahabat, walaupun mungkin teks hadisnya berbeda-beda. Hadis-hadis tersebut seperti hadis-hadis tentang doa-doa untuk berlindung dari azab kubur. Jadi ada hadis-hadis yang memerintah kita supaya kita itu berlindung dari siksa kubur. Dan hadis-hadis seperti itu sebagai dalil bahwasanya azab kubur, siksa kubur itu benar adanya. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berlindung kepada sesuatu yang tidak ada. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi dalil-dalil yang berisi tentang doa-doa perlindungan terhadap azab kubur itu menunjukkan benarnya adanya azab kubur.
Karena tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk berlindung kepada sesuatu yang tidak ada. Penulis mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mendengar azab kubur. Jadi pertama tadi dalil-dalil yang menunjukkan azab kubur itu ada. Yang pertama adalah hadis-hadis yang berupa anjuran untuk berlindung dari azab kubur. Yang kedua, hadis-hadis yang menerangkan Nabi pernah mendengar adanya azab kubur, dan kita wajib percaya terhadap apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga juga hadis-hadis tentang orang-orang yang mendapatkan azab di dalam kubur. Hadis tentang sebab azab kubur dan hadis-hadis tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Itu secara globalnya. Kemudian penulis akan merinci yang pertama, yaitu berkaitan dengan hadis-hadis tentang memohon perlindungan dari azab kubur. Di sini disebutkan beberapa hadis yang menganjurkan supaya kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Di antaranya yang pertama hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasahudil akhiri falyata'awwad billahi min arba." Jika salah seorang dari kalian selesai dari tasahud akhir, maka hendaklah ia berlindung dari 4 perkara. Min adabi jahannam, yang pertama dari siksa neraka jahanam. Wa min adabil qabri, dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri al-masihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ini yang pertama, yaitu hadis yang berisi perintah agar kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna yahudiyah dakhalat alaiha, ada seorang wanita Yahudi yang menemuinya, yaitu menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fadzakarat azab al-qabr, maka wanita Yahudi tadi menceritakan tentang adanya siksa kubur. Faqalat laha, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada si Yahudi tadi, "A'adzakillahu min adzabil qabr." Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Fasa'alat Aisyatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adabil qabr. Maka setelah Yahudi tadi pergi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siksa kubur. Maka beliau mengatakan, "Na'am, adzabul qabri." Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwada min adzabil qabr. Zada wudda adabul qabri haqqun." Kemudian Aisyah berkata, atau sebelumnya Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh Aisyah tentang adab kubur, karena dia baru saja mendapat cerita dari orang Yahudi. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Nah, benar, adab kubur itu ada." Ya. Kemudian Aisyah berkata, "Maka sejak saat itu aku tidak melihat Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat kecuali beliau berlindung dari siksa kubur." Ini juga menunjukkan bahwasanya hadis anjuran untuk berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari siksa kubur.
Itu yang pertama, ya, yaitu tentang dalil adanya azab kubur, yaitu adanya hadis-hadis yang memerintahkan kita supaya berlindung darinya, yaitu dari azab kubur. Kemudian yang kedua, hadis-hadis tentang Nabi SAW pernah mendengar azab di dalam kubur. Jadi ini khusus, ya, khusus untuk Nabi. Ya, kalau kita nggak mendengar, kalau mendengar kira-kira Pak, wedi ora krungu wae tas ana wong gantung dipendem ning kono, liwat kono wedi, ora krungu. Apa meneh kok krungu, ya? Ya kan biasanya masyarakat itu kalau misalkan ada orang meninggal dunia tidak normal, misalkan bunuh diri, ya, naudzubillah, ya. Kemudian dimakamkan di situ, mau lewat dekat kuburannya takut, ndak ndak tangin, ndak tangin medeni. Padahal orang yang sudah mati jelas tidak bisa hidup kembali. Apalagi sudah dikubur di dalam tanah. Wong ketika belum dikubur saja dia tidak bisa bangun lagi. Buktinya apa? Adus wae dadak didusi. Itu bukti. Kenapa kok takut dengan yang sudah dikubur? Di sini ada beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis tentang bahwasannya Rasulullah SAW pernah mendengar adanya azab kubur. Yang pertama yaitu hadis dari Zaid bin Sabit. Rasulullah bersabda, "Inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha, falaula an la tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu." Yang artinya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Maka kalau bukan karena khawatir sehingga kalian itu tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Rasulullah mengatakan, jika aku tidak khawatir nanti kalian itu nggak mau saling mengubur, aku akan minta kepada Allah agar kalian juga mendengar seperti apa azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadis yang pertama. Di dalam hadis ini menunjukkan pernyataan Nabi SAW bahwasanya beliau pernah mendengar adanya azab kubur. Kemudian hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Laula an la tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adabil qabr." Jika bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Ya, tapi karena khawatir Nabi nggak mau pada saling ngubur. Ya, kenapa? Karena krungu. Setelah dikubur langsung diuruki, bengok-bengok. Akhirnya nggak mau pada ngubur karena takut. Karena kekhawatiran itu, maka Rasulullah tidak berdoa. Seandainya tidak kekhawatiran tersebut, maka Nabi akan berdoa agar para sahabat itu bisa mendengar azab kubur. Itu hadis yang kedua, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi SAW pernah mendengar adanya azab kubur. Hadis yang ketiga, yaitu hadis-hadis yang menyatakan sebagian orang diazab di dalam kuburnya. Yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini." Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan.
Faqala, kemudian beliau bersabda, amma innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Ketahuilah bahwasanya kedua orang ini sedang diazab, dan keduanya tidak diazab karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yamsi bin namimah, diazab karena apa? Karena dia senang mengadu domba, yaitu namimah, adu domba. Wa amal akhar, adapun yang lain, fakana la yastatiru min baulihi, dia disiksa di dalam kubur, diazab di dalam kubur dikarenakan tidak mau bersuci setelah buang air kecil. Jadi apa? Buang air kecil, kemudian tidak mau bersuci, tidak cebok setelah buang air kecil, menyebabkan orang ini mendapat azab kubur. Itu hanya satu hadis yang disebutkan di dalam poin yang ketiga ini, tentang hadis yang menyatakan sebagian orang diazab di dalam kuburnya. Dan ini yang menceritakan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib untuk mengimaninya, untuk mempercayainya. Kemudian yang berikutnya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa hewan juga mendengar azab kubur. Jadi kalau manusia dan jin itu tidak mendengar azab kubur, tapi ada hadis-hadis yang menerangkan binatang atau hewan-hewan itu mendengar adanya azab kubur. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ketika membicarakan tentang orang yang mendapat 3 pertanyaan dalam kuburan. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka Rasulullah mengatakan, summa yudrabu bimidrafatin min hadidin darbatan baina udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa saqalain. Bahwasanya kemudian orang itu dipukul dengan palu dari besi, dengan sekali pukulan di antara 2 telinganya. Maka orang itu pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh orang yang di dekatnya, kecuali manusia dan jin. Maksudnya oleh makhluk yang ada di dekatnya, kecuali manusia dan jin. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya binatang pun mendengar adanya azab kubur. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, innahum yu'adzibuna adzaban tasma'uhul bahaim. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, diazab dengan azab yang didengar oleh binatang-binatang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Yang sebelumnya tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu dalil-dalil dari hadis Nabi yang menyebutkan tentang adanya azab kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini penulis menyebutkan sedikit tentang alam barzah itu tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Jadi nggak bisa kita menyamakan alam kubur, alam barzah dengan alam dunia. Sebagian orang saat menyadari atau tidak menyadari, mereka telah mengkiaskan antara alam barzah dengan alam dunia. Contohnya apa? Contohnya apa? Mereka mengkiaskan alam barzah dengan alam dunia. Ini kok kita umuni pendak malam Jumat podo mulai yang ngomahe. Ini kok rak podo karo dianggap karo
alam dunia lebih penak teman bisa mulai. Iya. Alam barzah jelas beda, bukan alam dunia, tidak bisa dikiaskan. Penulis mengatakan hubungan antara roh dan jasad ada 5 kondisi yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Ya, nanti dari penjelasan ini kita tahu bahwasanya alam barzah itu alam tersendiri, tidak bisa disamakan dengan alam dunia, tidak bisa dikiaskan dengan dunia. Yaitu penulis akan menjelaskan tentang hubungan antara roh dan jasad. Itu ada 5 kondisi yang masing-masing kondisi itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama, hubungan roh dan jasad dalam kondisi janin, ketika masih janin. Ketika manusia masih dalam keadaan janin, bagaimana kondisi roh itu? Maka penulis mengatakan jasad ada terlebih dahulu, kemudian setelah 40 hari baru kemudian ditiupkan roh. Jadi tidak bareng, tapi setelah berusia 40 hari, sebagian ulama menafsirkan yaitu 3 kali 40 hari, 120 hari, baru kemudian janin itu ditiupkan padanya roh. Yang kedua, dalam kondisi kehidupan dunia, yang merasakan utama adalah jasad dan roh mengikuti. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, ketika mendapatkan apakah itu kenikmatan ataukah rasa sakit, maka yang pertama kali merasakan adalah jasad kita, baru kemudian roh kita. Itu ketika di dunia. Kemudian dalam kondisi tidur, yang ketiga, dalam kondisi tidur maka roh dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan roh terpisah dari jasad. Ini ketika orang tidur, roh itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah apa? Roh ini terpisah dengan jasad. Namun penulis mengatakan akan tetapi tidak terpisah secara sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayatnya 43. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi roh itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Kalau orang yang sudah sampai ajalnya, maka ditahan, roh itu tidak dikembalikan ke jasadnya. Maka di akhir-akhir ini kita sering mendengar orang tidur tidak bangun lagi, tidur selamanya ya. Karena itu roh memang sudah sampai ajalnya, sehingga roh itu tidak dikembalikan lagi ke jasad. Makanya kalau kita mau tidur yuk waspadon, jangan lupa pikir-pikir menjelang tidur. Ojo-ojo esok-esok wis tanya, harus waspada. Karena ajal itu tidak ada yang tahu di antara kita, tidak ada yang tahu. Dan berita seperti ini banyak dan sering kita dengar. Orang-orang yang pamit tidur tapi dibangunkan juga tidak mau bangun lagi, karena Allah tahan rohnya sehingga tidak dikembalikan ke jasad. Kemudian mengatakan terjemahan selanjutnya, Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Artinya jiwa yang belum sampai ajalnya itu Allah lepaskan, Allah kembalikan ke jasadnya sehingga bisa bangun kembali.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian dikatakan oleh penulis, oleh karenanya roh dalam kondisi kita tidur memiliki hubungan tersendiri dengan jasad yang tidak sama seperti hubungan antara roh dan jasad saat kita sadar. Jadi ketika kita tidur masih nyambung roh itu, tapi berbeda kondisinya dengan ketika kita dalam keadaan terbangun. Kemudian penulis memberi contoh, seseorang yang sedang tidur tiba-tiba ia bangun dalam kondisi sedih karena mimpi buruk. Ada hubungan antara ruh dan jasad, akan tetapi tidak seperti saat sedang tersadarkan. Itu kondisi yang ketiga. Kemudian yang berikutnya dalam kondisi di alam barzah, hubungan roh dengan jasad ketika di alam barzah. Penulis mengatakan asalnya adalah roh dan jasad mengikuti. Kalau di dunia tadi yang merasakan pertama kali adalah jasad, kemudian roh mengikuti. Kalau di alam barzah asalnya adalah roh dan jasad mengikutinya, yaitu roh terpisah dari jasad, akan tetapi tidak terpisah total, akan tetapi masih ada kaitannya. Karenanya datang dalam hadis bahwa roh dikembalikan ke jasad untuk membalas salam seorang muslim yang hidup yang memberi salam kepadanya. Akan tetapi pengembalian roh kepada jasad tersebut di alam barzah tidak mengharuskan badan hidup kembali sebelum hari kiamat. Jadi beda. Kemudian kondisi yang terakhir dalam kondisi di hari kebangkitan, yaitu roh akan dikembalikan kepada jasad dengan jasad yang sempurna. Karena ketika datang hari kebangkitan, maka manusia akan dibangkitkan kembali. Roh dikembalikan lagi ke jasadnya dengan sempurna, yang disiapkan untuk menerima roh tersebut dengan hubungan yang sempurna, di mana setelah pengembalian roh itu, maka jasad tidak akan mati, tidak akan rusak, bahkan tidak akan tidur, karena tidur adalah saudara kematian. Dalam kondisi ini jasad dan roh bersama dalam merasakan, yaitu di hari kebangkitan antara jasad dan roh itu sama-sama merasakan. Ketika mendapatkan kenikmatan di dalam surga, maka jasad dan roh sama-sama merasakan kenikmatan. Tapi sebaliknya ketika dia masuk neraka, maka sama-sama merasakan azabnya neraka. Itu berkaitan dengan masalah azab kubur ya. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Ini nanti habis maghrib insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib, yaitu tentang nikmat kubur. Penulis juga akan menyampaikan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang menjelaskan tentang adanya nikmat di dalam kubur. Mungkin demikian yang bisa kita bacakan untuk kesempatan sesi yang pertama ini.